Kalau kamu punya tanah luasnya 100 meter, tapi tanah itu berada di komplek perumahan yang luas tanahnya masih 6.000 hektar, land banknya masih berhektar-hektar. Nah, itu potensi kamu bisa ikut kenaikan harga itu masih sangat tinggi. Kenapa? Karena developer itu memiliki kepentingan yang lebih besar daripada kamu. Karena kamu kan cuma punya 100 meter, sedangkan dia masih punya ribuan hektar. Sehingga kalau harga tanah di sana meningkat, maka portofolio mereka juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, para developer biasanya akan melakukan segala cara untuk bisa mengangkat nilai tanah tersebut. Yang kedua adalah pembangunan skala kota mandiri. Nah, pembangunan skala kota mandiri itu biasanya dilakukan oleh para developer supaya di situ ada paket lengkap, mulai kerja, tinggal, ibadah, sekolah ada di situ semua. Nah, tujuannya apa sih teman-teman? Supaya yang sudah tinggal di situ itu merasa nyaman, lalu merasa nggak usah kemana-mana, sehingga anak dan cucunya bahkan diberikan tempat tinggal di situ juga, sehingga tidak berpindah, tidak pergi. Karena perumahan itu, karena para developer itu tahu kalau perumahan dia ditinggalkan oleh banyak penduduknya, maka harganya akan sulit meningkat. Tetapi kalau dia bisa mendatangkan semakin banyak orang tinggal di situ, maka potensi kenaikannya juga akan semakin tinggi. Resiko bagi developer besar yang punya nama brand yang bagus, itu dia sangat tahu bahwa kalau dia nancepin satu plang bahwa di sini akan dibangun proyek dari perumahan A, ya sebuah developer besar, itu tanah-tanah di sekitarnya yang nggak ikut di dalam kompleknya dia, itu akan ikut naik. Sehingga membuat HPP dia untuk pembebasan lahan berikutnya, itu juga akan semakin tinggi. Nah, itulah kenapa para developer besar ini betul-betul harus mempersiapkan strateginya jangka panjang. Nah, dan dia mau nggak mau bukan menjual rumah sebagai perumahan saja untuk kebutuhan, tapi juga ada unsur kebanggaannya. Nah, sehingga beberapa perumahan-perumahan yang skala kota mandiri itu dia akan membangun fasilitas-fasilitas yang terus bertambah untuk menambahkan aspek kebanggaan bagi yang tinggal di situ. Misalkan ada mall di situ, ada clubhouse, ada fasilitas-fasilitas, bahkan mungkin akses jalan yang semakin banyak, bahkan mungkin pintu tol yang langsung ke perumahan tersebut. Nah, sehingga orang yang tinggal di situ betul-betul tidak kepingin untuk keluar dari perumahan itu, bahkan sampai beberapa generasi. Nah, bahkan dia bisa mengatakan bahwa yang tinggal di situ itu bangga punya rumah di sana. Ya, rumahmu di mana? Sebutlah merek A, di perumahan A, dia kan bangga. Nah, kalau teman-teman semua punya impian, kira-kira perumahan mana yang teman-teman kira-kira bisa membuat bangga tinggal di situ?